Peran bangsa Eropa di Indonesia pada masa kolonialisme. Simak video berikut ini. Indonesia mengalami penderitaan penjajahan dari bangsa Eropa cukup lama. Hal ini dirasakan mulai dari pemerintahan Belanda, Inggris, Jepang, dan lainnya. Berikut beberapa penjelasan terkait topik sejarah perkembangan kekuasaan bangsa Eropa di Indonesia pada masa kolonialisme. 1. Masa pemerintahan Republik Bataaf. 2. Masa pemerintahan Inggris. 3. Masa pemerintahan Belanda. 1. Masa pemerintahan Republik Bataaf. Indonesia mengalami penjajahan oleh kerajaan Belanda pada kepemimpinan Louis Napoleon. Ia merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte pada tahun 1808. Louis Napoleon mengangkat seorang gubernur untuk mempertahankan serta memimpin Pulau Jawa. Tokoh tersebut adalah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels dengan tujuan memperbaiki nasib rakyat sesuai revolusi Prancis pada masa kepemimpinan Daendels. Banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan rakyat Indonesia, misalnya pembangunan Jalan Anyer Pangarukan. 2. Masa pemerintahan Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811, pimpinan Inggris yang berada di India yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Pulau Jawa. Banyak kebijakan yang dibuat Raffles, misalnya pada bidang politik dan ekonomis. Namun pada tahun 1816, pemerintah Raffles berakhir sehingga Inggris mengembalikan kembali pemerintahan atas Indonesia ke tangan Belanda. 3. Masa pemerintahan Belanda. Berakhirnya masa pemerintahan Inggris membuat Indonesia mengalami pemerintahan yang cukup panjang atas pemerintahan Belanda. Seorang gubernur jenderal yang ditunjuk untuk memerintah di Indonesia adalah Van der Capellen. Ia membuat kebijakan seperti menghapus peran penguasa tradisional kerajaan, menerapkan pajak yang membuat rakyat menderita, sekaligus sistem perbudakan kembali dilakukan. Akibat dari kolonialisme. Berikut adalah beberapa rincian dari masa kolonialisme di Indonesia yaitu: 1. Dalam bidang politik. A. Adanya penerapan pemerintah tidak langsung di mana kekuasaan dipimpin oleh bupati atau gubernur atas nama kolonial. 2. Munculnya berbagai perlawanan rakyat Indonesia. 3. Kekuasaan kerajaan diambil alih dan bergantung pada pemerintah kolonial. Oleh sebab itu, masyarakat banyak melakukan pemberontakan dan terpecah belah. 4. Jawa menjadi pusat pemerintah dan dibagi atas beberapa wilayah prefektur. 5. Hukum adat diubah menjadi hukum modern oleh bangsa Barat. 2. Bidang ekonomi. 1. Terjadi monopoli perdagangan oleh penjajah terhadap rakyat Indonesia. 2. Bidang pertanian sebagai sumber ekonomi pertama. 3. Praktik monopoli perdagangan oleh VOC. 4. Adanya sistem pajak bumi dan penyerahan hasil bumi. 5. Penerapan sistem tanam paksa. 3. Dalam bidang sosial. 1. Terjadi perubahan lapisan sosial di masyarakat. 2. Banyaknya mobilitas sosial yang terjadi akibat pemerintahan kolonial. 3. Munculnya golongan buruh yang terdiri dari pribumi. 4. Pembentukan status sosial yang cenderung menjatuhkan. 5. Adanya tindakan kekerasan dan pemerasan. 4. Dalam bidang budaya. 1. Terdapat banyak bahasa Rapan berasal dari bahasa kolonial. 2. Masuknya bangsa kolonial menambah wawasan terhadap alat musik. 3. Terdapat bangunan peninggalan bangsa kolonial. 4. Terdapat benda-benda bersejarah peninggalan kolonial.